Nah, dari Beijing kita beralih ke Singapura. Kita akan bertanya langsung dengan Mas Tommy. Mas Tommy, ini hingga 14 Januari ke depan ini kan pemerintah Indonesia memutuskan melarang WNA masuk ke tanah air nih untuk mencegah penularan strain virus baru corona yang baru. Dan juga ini ternyata strain baru ini sudah terdeteksi di Singapura ya Mas Tommy. Nah, bagaimana update penanganan COVID-19 di sana terutama setelah kabar adanya varian baru di Singapura tersebut? Jadi Egypt di Singapura sendiri sejak 28 Desember yang lalu mereka masuk ke fase 3. Fase 3 itu relatif lebih longgar, di mana masyarakat diperkenankan untuk berkumpul makan di restoran yang tadinya 5 orang menjadi 8 orang. Dan kemudian pertemuan-pertemuan pun dari yang tadinya dibatasi 50 orang menjadi 250 orang. Secara keseluruhan Singapura memang berbeda. Tadi Pak Wiku mengatakan di Indonesia itu laporan kemarin ketika kita rapat di Satgas hari Minggu untuk mencapai 50.000 kasus COVID-19 di awal Maret itu kita butuh waktu 115 hari. Dan sekarang untuk mencapai 50.000 itu butuh waktu hanya 6 hari. Tadi yang dikatakan oleh Pak Wiku. Di Singapura sendiri karena mereka sudah berhasil melakukan flattening the curve, jadi kurva penularan itu praktis sangat rendah, bahkan tidak ada. Hari ini Singapura atau sejak kemarin Singapura itu baru memulai masa sekolahnya kembali. Jadi anak-anak SD, SMP, SMA sudah mulai sekolah dan kemudian dilakukan protokol kesehatan, pemeriksaan. Yang menarik adalah kasus yang muncul dari pemeriksaan terhadap anak-anak itu, ada 2 anak SD yang positif COVID. Nah ini yang kemudian, sekali lagi sistem di Singapura itu pengawasannya sangat ketat dan mereka itu sangat alert. Mereka belajar dari pengalaman pada bulan April ketika mereka kasusnya meningkat sampai 1.300 ketika warga Singapura baru kembali dari Eropa dan khususnya dari Inggris, itu yang membuat kemudian mereka sangat ketat sekali melakukan pembatasan-pembatasan. Jadi memang di Singapura sendiri sekali lagi praktis tidak ada kasus penularan. Tadi Egy mengatakan mengenai kasus strain baru dari UK itu terjadi ketika orang Singapura yang baru kembali karena liburan sekolah. Di Singapura itu siapapun yang kembali dari luar negeri, dia harus menjalani karantina selama 14 hari. Nah setelah mereka menjalani karantina, pada hari ke-10 itu dilakukan tes. Nah ketika mereka mendarat kemudian di testing itu diketahui 1 orang itu positif dengan strain baru. Jadi orang itu memang sejak awal tidak pernah keluar dari bandara, dan langsung dari bandara itu dimasukkan ke ruang isolasi, bahkan yang positif itu sampai sekarang kemudian dikarantina. Jadi pengawasan yang sangat ketat, kemudian kontak tracing yang sangat ketat, membuat Singapura itu bisa menurunkan kurva. Nah kemarin Menteri Kesehatan Gan Kim Yong itu memberi rapat kerja di parlemen, menjelaskan bahwa tahun ini Singapura fokus pada vaksinasi. Jadi vaksinasi itu dilakukan setelah Singapura berhasil menurunkan kurva penularan. Ini yang sekali lagi mengapa di Singapura itu vaksinasi tidak kemudian membuat masyarakat heboh, tidak seperti di Indonesia pengiriman vaksin itu harus pakai acara seremoni, ya kan, pakai konfeti. Di sini sesuatu dianggap normal saja karena sekali lagi masyarakat sekarang di Singapura dihadapkan kepada angka penularan sangat rendah dan nyaris tidak ada angka penularan yang terjadi di komunitas. Baik begitu ya Mas Tommy, jadi kurvanya harus diturunkan terlebih dahulu, baru kemudian mungkin vaksinnya mulai didistribusikan begitu ya Mas Tommy? Ya, Singapura membutuhkan Menteri Kesehatan dan Perdana Menteri sudah menyampaikan vaksinasi terhadap 5,6 juta orang di Singapura, termasuk di dalamnya itu adalah warga negara asing yang memang tinggal lama di Singapura seperti diplomat-diplomat. Itu baru akan akhir tahun 2021 ini
akan mendapatkan untuk vaksinasi. Jadi dibutuhkan waktu 1 tahun untuk negara kota seperti Singapura dengan jumlah penduduk yang sangat kecil. Dan memang tadi dikatakan oleh Prof. Wiku, ini tantangan yang tidak mudah juga bagi kita, karena pengalaman kita ketika membangun laboratorium untuk tes PCR, masalah di kita itu karena Indonesia begitu besar, 17.000 pulau, masalah logistik, masalah infrastruktur, masalah ketersediaan petugas-petugas lapangan, itu akan sangat menantang, dan karena itu saya kira kita harus memberikan support pada pemerintah supaya berhasil menjalankan vaksinasi. Baik, dan mungkin salah satu mungkin keistimewaan atau privilege yang dimiliki Singapura, Singapura sedang membangun vaksin distribution hub begitu Mas Tommy. Apa betul seperti itu dan bagaimana perkembangannya? Sebetulnya yang disampaikan itu pemberitaan dari Nikkei mengatakan bahwa khusus untuk produk Pfizer itu kan membutuhkan tempat penyimpanan sampai minus 70 derajat Celcius. Nah, tidak semua negara memiliki fasilitas itu. Singapura menawarkan diri mereka itu untuk produk Pfizer, untuk kawasan Asia mungkin hubnya itu di Singapura. Jadi kalau semua bahan vaksinnya itu disimpan di Singapura, untuk mencapai negara-negara di kawasan Asia ini relatif lebih mudah dibandingkan harus dikirim dari Amerika. Jadi sebetulnya Singapura menawarkan diri. Singapura sekali lagi mereka sangat cerdas sekali karena memang infrastrukturnya sangat baik dan mereka memungkinkan untuk bisa membantu mendistribusikan kalau memang diperlukan. Tapi sekali lagi seperti disampaikan Menteri Kesehatan Singapura, mereka juga sekarang sedang berupaya untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan untuk 5,6 juta warganya, termasuk para warga yang tinggal lama di Singapura, dan mereka sekarang ada 3 sumber yang digunakan oleh Singapura itu. Pertama adalah produk dari Pfizer, kedua dari Moderna, dan yang ketiga adalah Sinovac dari China. Lantas saat ini bagaimana Mas Tommy tentang pengawasan mobilitas orang di sana? Khususnya lagi setelah ada varian virus baru yang mungkin sudah hadir di Singapura, walaupun ini sudah ditangani dengan baik begitu dengan pemerintah. Di Singapura, yang menarik mereka itu menggerakkan relawan juga. Jadi bahkan relawan itu Pak Jo di Singapura disebutnya ambasador. Mereka itu tugasnya adalah melakukan pengawasan di tempat-tempat publik, kemudian mereka melihat orang comply tidak atau patuh tidak pada aturan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak. Sekali lagi yang tadi dibatasi 8 orang, lebih dari 8 orang, maka dia akan ditegur. Kalau ditegur mereka tidak mau memenuhi, maka kemudian dia foto. Nah, foto itu langsung petugas polisi datang, orang itu didenda $300 Singapura kalau melanggar protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker. Kalau orang itu kedua kali melakukan pelanggaran yang sama, maka dendanya dinaikkan 2 kali lipat, jadi $600. Kalau ketiga kali dia melanggar juga, dinaikkan lagi menjadi 1.200. Begitu membuat orang itu menjadi kapok dan ada deterennya, sehingga semua orang relatif menjadi patuh. Tapi sekali lagi yang namanya pengawas itu ada di mana-mana, dan mereka itu adalah masyarakat biasa. Bedanya mereka hanya menggunakan rompi, biasanya warna merah atau warna orange, dan mereka datang untuk masuk ke kawasan-kawasan yang kebetulan orang sedang berkerumun. Apakah orang itu masuk dalam kelompok yang maksimum 8 orang, atau orang itu menggunakan masker atau tidak. Jadi kedisiplinan itulah yang sekali lagi membuat mengapa Singapura berhasil untuk menurunkan kurva penularan, dan dengan itulah mereka bisa bersiap-siap untuk melakukan vaksinasi.